dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang bimbingan yang kini juga aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama saya Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Ikutilah perbincangan kami, karena kami percaya acara ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, pada umumnya kita tahu bahwa sebagai suami istri kita harus saling mengasihi. Tetapi tanpa kita rencanakan, karena suatu masalah yang sepele bahkan, tiba-tiba kita bisa saling menyalahkan. Bagaimana sebenarnya hal itu bisa terjadi, Pak Paul? Itu suatu pertanyaan yang baik sekali, Pak Gun. Dalam pengalaman saya membimbing pasangan nikah, ada kalanya saya terkejut menyaksikan kedua orang yang bisa begitu saling membenci. Hal ini membuat saya terkejut karena saya suka membayangkan bahwa pada suatu ketika di masa lampau, pasangan yang sekarang ini saling membenci sebenarnya adalah pasangan yang pernah saling begitu mencintai. Begitu mencintainya sehingga mereka memutuskan untuk menikah, untuk hidup bersama dalam satu bahtera rumah tangga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi sehingga mereka yang pernah mencintai dengan begitu hangatnya sekarang bisa begitu membenci dengan penuh bara api? Saya kira banyak sekali faktor yang bisa dibicarakan sebagai penyebab. Namun salah satu faktor terumum yang seringkali saya temui adalah bahwa kita ini mengalami kesulitan beradaptasi dengan perbedaan. Yang saya maksud adalah kita sebetulnya memiliki cara hidup atau gaya hidup yang sudah tertentu. Nah, sewaktu kita hendak hidup serumah dengan pasangan kita, kita ini seharusnya juga siap untuk belajar beradaptasi. Adaptasi artinya adalah berani untuk memeriksa diri, introspeksi kelemahan masing-masing, dan akhirnya berani untuk mengubah diri. Nah, saya kira ini adalah duri terbesar dalam pernikahan. Saya sadari memang ada kalanya masalah yang serius terjadi. Contoh, suami yang mempunyai wanita lain atau wanita atau istri yang mempunyai pria lain. Itu memang bisa terjadi dan kita tahu hal-hal ini sudah sering terjadi. Tapi sekarang saya memang hendak memfokuskan pada urusan-urusan rumah tangga yang normal, yang biasa-biasa saja, di mana sebetulnya tidak ada masalah yang serius sekali. Nah, dalam kasus-kasus yang normal seperti ini, saya kira yang menjadi inti kenapa akhirnya terjadi pertengkaran di antara suami istri adalah karena perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, tadi Pak Gunawan menanyakan kenapa akhirnya kita itu saling menyalahkan. Begini Pak Gun, kita ini cenderung untuk berpikir bahwa gaya hidup kita atau cara hidup kita ini adalah sesuatu yang benar. Saya teringat akan suatu buku yang ditulis oleh Marshall Laswell yang berjudul No Fault Marriage. Dalam bukunya itu, Marshall Laswell menuliskan bahwa ada kecenderungan pasangan suami istri ini melihat bahwa perbedaan sebagai suatu kesalahan. Contoh, misalkan kita biasa bangun pagi jam 5. Kemudian pasangan kita terbiasa bangun siang jam 8. Jadi otomatis tidur malamnya pun berbeda. Misalkan kita biasa tidur malam jam 10. Namun pasangan kita tidak bisa tidur sampai jam 1 pagi. Nah, kita bisa berdalih dengan pasangan kita bahwa bangun pagi adalah hal tersehat. Namun pasangan kita pun bisa
membela diri dan menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan bangun jam 8 pagi. Sebab yang penting adalah dia mendapatkan tidur yang cukup dan dia bisa membuktikan bahwa selama berpuluhan tahun hidup seperti ini, tubuhnya tidak terganggu. Dia sehat dan dia bisa berfungsi dengan baik dalam pekerjaannya. Nah, jadi dalam hal seperti ini, sebetulnya apakah ada yang salah? Nah, kan kenyataannya sebetulnya bukannya siapa salah atau siapa yang benar dalam hal seperti ini. Inti persoalannya adalah dua orang yang hidup serumah ini ternyata mempunyai kebiasaan tidur yang berbeda. Yang biasa tidur pagi akan menjelaskan bahwa yang tersehat adalah tidur lebih pagi, bangun lebih pagi. Sedangkan yang terbiasa tidur lebih malam dan bangunnya agak siang bisa juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah mendapatkan gangguan medis, tubuhnya selalu sehat. Tapi masalahnya adalah sewaktu kita melihat bahwa pasangan kita itu berbeda dari kita cenderung untuk melabelkan kebiasaannya yang berbeda itu sebagai suatu kesalahan, sebagai sesuatu yang tidak benar. Dan kita dimotivasi untuk mengoreksi hal yang salah tersebut agar bisa benar kembali. Nah, saya pikir inilah yang akhirnya menjadi duri dalam pernikahan. Dan tatkala bertumpuk-tumpuk, akhirnya menjadi suatu kemarahan. Dan misalkan ada satu hal lain yang kecil yang tak begitu berkaitan dengan masalah yang sesungguhnya, kita pun terpancing untuk marah dan membangkit-bangkitkan lagi masalah-masalah yang dulu. Nah, biasanya memang kita ini menumpuk masalah itu sampai beberapa tahun kemudian. Sehingga setelah misalnya beberapa tahun berlangsung, kemarahan-kemarahan itu makin membesar. Bahkan dalam bukunya tersebut, Masya Allah menuliskan bahwa seringkali pasangan itu baru mulai mencari pertolongan setelah mereka mempunyai problem selama 7 tahun. Dengan kata lain, 7 tahun problem yang ditumpuk akhirnya tak bisa dikendalikan lagi dan barulah dibawa ke orang lain untuk mendapatkan bantuan. Kalau gitu Pak Pong, mengapa mereka itu tidak segera meminta bantuan orang lain yang mampu untuk menolong mereka dikala mereka itu mendapat masalah yang serius? Iya, Ibu Ida, kan sebetulnya memang hal yang logis adalah waktu kita merasa kurang sehat, kita sakit, ya kita ke dokter. Namun kenyataannya adalah begitu banyak pasangan nikah yang tidak mencari bantuan sampai masalah itu sudah berkembang begitu seriusnya. Bahkan dikatakan dalam bukunya Masalah Soal ini kira-kira sekitar 7 tahun. Nah, memang jadi itu adalah pertanyaan yang baik sekali. Kenapa kok mereka tidak mencari bantuan dengan lebih segera? Nah, saya pikir banyak sekali faktornya. Saya pikir dalam budaya kita ya, yang budaya dipenuhi dengan rasa malu, kita ini cenderung untuk menutup diri. Kita mempunyai pandangan bahwa tidak baik untuk membicarakan masalah rumah tangga dengan orang lain. Itu saya pikir umum di kalangan kita ini orang Asia. Kita juga ada kalanya enggan untuk mencari bantuan ke pihak lain karena kita beranggapan kalau kita menceritakan kejelekan pasangan kita, itu kan berarti memberitakan kejelekan kita sendiri. Jadi tidak seharusnya lah kita ini mengorek-ngorek kelemahan atau masalah pasangan kita. Sebab akhirnya toh kita ini seolah-olah juga mengorek-ngorek kelemahan kita. Yang berikutnya saya bisa pikirkan, kenapa kita ini seringkali menunggu, tidak mau mendapatkan bantuan secara langsung. Adalah karena kita berpikir kalau kita ini menceritakan masalah pasangan kita ini berkhianat. Seolah ada suatu kode etik dalam pernikahan, yakni jelek atau buruk adalah urusan rumah tangga sendiri dan tidak boleh
disebarluaskan kepada orang lain. Mencari bantuan orang lain itu diidentikan dengan menyebarluaskan problem dalam rumah tangga. Jadi kita seolah-olah terpaksa mengadakan gerakan tutup mulut agar kita tidak dituduh baik oleh pasangan kita maupun oleh diri kita sendiri sebagai pengkhianat. Tapi saya pikir Pak dan Ibu Ida, selain dari beberapa hal yang saya sebut ini, ada lagi hal-hal yang lebih mendasar. Dan ini mungkin yang tidak senantiasa kita pikirkan. Kenapa kita tidak dengan segera mencari pertolongan orang lain? Saya kira pada dasarnya kita ini tidak mencari bantuan orang lain karena kita adalah orang yang tidak begitu menyukai perubahan. Nah, saya akan jelaskan apa yang saya maksud dengan perkataan tersebut. Kita tidak menyukai perubahan karena perubahan itu adalah sebetulnya tuntutan untuk membuat kita ini mengubah diri kita. Nah, waktu kita meminta bantuan orang, sebetulnya yang tersirat dalam permintaan bantuan itu adalah ubahlah pasangan saya. Jarang di antara kita yang memang sungguh-sungguh mempunyai kesediaan dan kesiapan untuk berubah. Saya bisa saksikan, tidak usah dari kasus-kasus yang saya tangani, dalam pernikahan saya sendiri pun saya melakukan hal yang sama. Yaitu saya akan menjadi orang pertama yang sangat siap untuk mencari bantuan, dalam pengertian saya mengharapkan agar orang tersebut menolong istri saya melihat problem yang sedang kami hadapi, menolong istri saya untuk bisa lebih mempunyai pengertian, lebih bisa beradaptasi dengan saya dan sebagainya. Jadi kita bisa saksikan bahwa kita adalah orang yang tidak begitu siap dengan perubahan. Karena pada intinya perubahan haruslah menuntut juga pengorbanan dari diri kita. Nah, hal yang lain juga yang saya bisa pikirkan ya, kenapa kita ini tidak menyukai diri kita untuk berubah, karena perubahan itu menuntut usaha keras yang rajin. Nah, saya ini berpendapat kita bukanlah orang-orang yang memang cukup rajin untuk mengusahakan perubahan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya kita cenderung puas dengan apa yang telah kita miliki sekarang ini. Jadi perubahan kan menuntut suatu pertumbuhan yang melebihi dari yang kita sudah kerjakan sekarang. Dan kita cenderung berkata, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Inilah batas kemampuan saya. Jadi saya pikir ini adalah sikap-sikap yang memang manusiawi. Kita tidak begitu mau untuk bertumbuh karena ya kita merasa saya sudah cukup dewasa, sudah cukup bertumbuh. Dan dalam kasus pernikahan kita berpikir kita juga telah bekerja keras untuk menyenangkan dan memahami pasangan kita. Benar sekali apa yang Pak Paul katakan itu. Di dalam pertengkaran yang kadang-kadang terjadi antara saya dan istri saya selalu melihat bahwa dia pada pihak yang salah gitu Pak Paul. Ya. Jadi memang saya disuruh merubah sikap saya itu sulit karena saya merasa saya tidak salah kok, dia yang salah gitu Pak Paul. Bagaimana pandangan seperti itu Pak Paul? Iya, itu saya pikir sering kali terjadi Pak Gunawan dalam kasus-kasus pernikahan. Kita ini tidak suka dituduh salah. Dan seperti tadi saya telah singgung sebelumnya, kecenderungan kita sebagai manusia adalah melihat perbedaan dari sudut pandang kesalahan. Waktu orang berbeda dari kita secara otomatis melabelkan dia salah. Dan kita ini kemudian bertekad untuk mengoreksinya. Nah, jadi perkataan yang memang memancing orang untuk merasa disalahkan itu adalah, saya pikir, perkataan yang tidak bijaksana. Ada kalanya yang memicu timbulnya pertengkaran adalah perkataan-perkataan yang dilontarkan
tanpa sadar justru mengobarkan api dalam diri pasangan kita untuk membela diri. Sebab pada dasarnya tidak ada kita di antara kita ini yang senang untuk dipersalahkan. Jadi kita cenderung membela diri. Nah, misalkan contoh yang paling gampang ya. Dalam contoh tadi yang saya sebut. Misalkan si istri bangun jam 5, si suami bangun jam 8. Nah, berarti dia tidurnya jam 10 malam, si suami tidurnya jam 1 pagi. Misalkan si istri berkata kepada si suami, "Mengapa sih kamu itu tidur begitu lama dan bangun begitu siang? Itu kan tidak baik." Nah, sewaktu si istri berkata, "Itu kan tidak baik," dan mempertanyakan kenapa dia harus tidur begitu malam dan bangunnya begitu siang, reaksi yang timbul dalam diri si suami adalah, "Engkau sedang menyalahkan aku. Dan engkau sedang mengatakan bahwa ada yang salah dengan gaya hidupku ini. Dan aku tidak suka dipersalahkan. Sebab aku telah hidup dengan gaya ini selama berpuluhan tahun. Dan tidak ada yang salah. Saya tidak pernah sakit-sakitan. Kenapa sekarang kau mengatakan aku salah?" Nah, jadi saya pikir Pak Gun, seringkali memang kita tanpa sadar membuat pasangan kita itu terpojok. Karena perkataan kita itu yang sudah mengandung tuduhan mempersalahkan dia. Pak Pol, terus terang saya sendiri juga biasanya kalau sedang bertengkar ya lebih baik tidak suka rame-rame ya. Soalnya saya merasa bahwa badai pasti akan berlalu. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Pol? Apakah lebih baik kita itu diam atau kita itu harus bertengkar? Baik sekali pertanyaannya, Bu Ida. Nanti saya pikir hal ini akan kita bahas dengan lebih terinci tentang bagaimana ya caranya menyelesaikan konflik dengan sehat atau cara yang sehat. Namun secara atau pada umumnya kita ini sebaiknya tidak berprinsip bahwa badai itu pasti berlalu. Saya tidak berkata bahwa setiap hal yang mengganggu kita haruslah kita kemukakan dan kita bereskan dengan tuntas. Saya kira kalau kita mempunyai prinsip seperti ini, misalnya pernikahan kita itu akan penuh dengan pertengkaran. Sebab kita ini manusia yang berbeda. Jadi pasti ada hal-hal yang dilakukan pasangan kita yang tidak menyenangkan hati kita. Jadi ada kalanya kita membiarkan dan tidak memfokuskan pada setiap problem yang ada dalam rumah tangga kita. Namun saya juga harus berkata bahwa janganlah sampai kita ini mempunyai pendapat badai pasti berlalu, udah dah diamkan saja. Enggak. Justru yang mau ditekankan misalnya dalam bukunya itu ya oleh Masya Laswal tadi, badai tidak berlalu. Badai tidak berlalu. Dan ini juga kesaksian saya waktu menangani masalah-masalah rumah tangga. Badai tidak berlalu. Kalau tidak diselesaikan, problem itu tetap ada. Dan problem itu hanyalah dikesampingkan saja. Ya. Jadi saya pikir kita harus berhati-hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Menurut pengalaman Pak Pol selama ini di dalam menangani kasus-kasus pertengkaran antara suami istri, biasanya bagaimana mereka itu menyelesaikan pertengkaran mereka, Pak Pol? Tetapi yang lebih penting juga yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah apa yang Alkitab katakan tentang penyelesaian permasalahan seperti itu? Yang pertama-tama Pak Gun, saya akan paparkan dulu cara-cara yang umum yang biasa digunakan ya oleh pasangan nikah. Yang pertama adalah ini cara menguasai, yaitu kita berusaha memenuhi keinginan kita dengan cara memaksakan kehendak kita pada diri orang lain. Nah, ini cara mendominasi lah. Nah, memang mendominasi atau menguasai secara paksa akan membuat suasana pernikahan tentram. Tapi saya berikan tanda kutip kata tentram itu.
Sebab ketentraman seperti ini hanya bersifat sementara dan semu. Ya, seringkali keadaan tentram seperti ini akhirnya toh meledak juga. Pasangan kita mungkin tidak melawan kita secara langsung, tapi biasanya mereka akan menyimpan kegetiran dan kebencian dalam hati mereka. Nah, dia juga bisa melawan kita dalam bentuk yang lain, misalnya menjadi pasif atau tidak mau mendukung kita dalam hal-hal yang lain. Itu adalah cara yang saya itu tidak anjurkan. Cara yang kedua yang umum digunakan adalah cara menghindar, di mana kita ini memilih untuk tidak membicarakan problem kita. Atau dengan kata lain ya, kita melarikan diri dari konflik. Ini pada dasarnya ya tidak sehat. Sebab kita ini jadinya hanya menunda membicarakan dan menyelesaikan masalah. Dan kita mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang lain. Ya, misalnya mengurus anak atau kegiatan gerejawi lainnya. Tapi masalahnya adalah problem yang tidak dibicarakan tidak hilang ya dengan sendirinya. Malah mengendap dan menjadi akar kebencian. Jadi saya pikir jangan sampai kita ini tidak membicarakan problem. Kita harus sebisanya menyelesaikan problem kalau sudah mengganggu kita. Cara yang ketiga adalah menurut ya, mengikuti sajalah kemauan pasangan kita. Apa yang dia inginkan itu yang kita lakukan. Nah, ini juga saya kira pada umumnya tidaklah sehat. Sebab waktu kita ini hanya menuruti apa yang diinginkan oleh pasangan kita, kita ini berarti harus menguasai atau mengekang keinginan kita. Yang saya takuti adalah kita tak dapat bertahan lama. Sebab pernikahan itu seyogianya memberikan kepuasan timbal balik kepada pasangan dan kita sendiri. Jadi tidak bisa kita ini hanya menuruti keinginan pasangan kita. Nah, cara keempat adalah cara kompromi, yaitu kita dan pasangan kita masing-masing mengurangi tindakan kita atau tuntutan kita, supaya akhirnya dapat mencapai titik temu. Nah, ada kalanya waktu kita menghadapi jalan buntu, cara kompromi adalah jalan keluar yang baik. Nah, saya bisa katakan ini adalah cara yang boleh kita gunakan dalam situasi konflik yang sudah rumit sekali. Cara kelima adalah yang disebut bekerja sama ya, yaitu kedua belah pihak berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, untuk bisa bekerja sama, ya pertama-tama kita harus akui adanya konflik. Ya, kita tidak bisa menyangkali adanya konflik ini. Kedua, kita perlu mengkomunikasikan dan mengakui kebutuhan atau keinginan kita masing-masing. Apa yang kita inginkan, itu kita perlu sampaikan. Dan yang ketiga, kita perlu memikirkan alternatif penyelesaian dan dampaknya terhadap masing-masing pihak. Jadi kalau kita sudah yakini ini adalah kira-kira keputusannya, kita harus lihat apa dampak keputusan ini bagi pasangan kita dan bagi kita juga. Dan yang keempat adalah kita mulai memilih alternatif yang memenuhi keinginan masing-masing. Dan langkah kelima, kita melaksanakannya. Nah, sebetulnya Pak Gun, masih banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan konflik. Tapi sebagai simpulan dari yang telah kita bicarakan Pak Gun dan Ibu Ida, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 18 ayat 21 dan 22 serta 23. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Saya pikir kita bisa selalu menggunakan banyak cara untuk menyelesaikan konflik. Namun pada intinya adalah kita harus selalu bertanya, apakah aku telah mengikuti jalan Tuhan?
Sebab hanya sewaktu kita mengikuti jalan Tuhanlah, Tuhan akan memberikan yang kita minta itu. Kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, cara apapun yang kita gunakan tidak akan membawa penyelesaian yang konkret pada hidup pernikahan kita. Jadi saya selalu ingin bertanya, apakah kita telah mengikuti jalan Tuhan? Apakah itu jalan saya? Ataukah itu jalan Tuhan? Apa yang Pak Paul pertanyakan tentu menjadi bahan renungan bagi kita semua. Tapi pasti kami dan semua pendengar sangat mengharapkan Pak Paul akan bisa melanjutkan perbincangan ini dengan menguraikan lebih banyak tentang cara-cara mengatasi konflik yang sehat berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentu itu akan kita lakukan pada perbincangan yang akan datang. Nah, demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkanlah surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.